Industri film sekarang lagi gandrung banget sama adaptasi live action, apalagi kalau franchise-nya udah punya nama besar. Secara marketing, ini cara cepat buat dapet cuan karena tinggal narik pasar mainstream yang udah kenal. Tapi nggak semua live action berhasil, karena masalah klasik casting yang nggak akurat, fans udah terlanjur lekat sama visual dan aura karakter asli. Jadi, ketika live action muncul dengan tampilan yang beda jauh, rasanya kayak nonton karakter yang asing dan kehilangan identitas. Pertanyaannya, apakah adaptasi live action dari franchise terkenal selalu jadi cara terbaik buat jaga nama tetap hidup, atau justru harusnya cukup dinikmati sama fans setia tanpa perlu dibuka lebar-lebar buat pasar umum? Soalnya strategi ini bikin pro kontra. Ada yang ngerasa identitas franchise jadi luntur, apalagi kalau versi live actionnya malah nggak akurat dan terasa dipaksakan. Tapi ada juga yang yakin karya bagus nggak seharusnya dieksklusifkan. Hai Sources, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD, Last Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas serial live action The Last of Us Season 2 yang baru aja tayang tahun ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. The Last of Us Season 2 hadir dengan ekspektasi tinggi dari para penggemar game dan penonton setia serialnya. Secara umum, musim kedua ini tetap mempertahankan kualitas sinematik yang tinggi dari segi visual, tata suara, musik latar, sampai atmosfer dunia pasca kiamat yang dibangun dengan sangat meyakinkan. Banyak penggemar mengapresiasi bagaimana serial ini tetap setia pada nuansa kelam dan intens dari gamenya, terutama pada beberapa adegan emosional dan brutal yang mengena banget. Episode di mana Abby muncul pertama kali sampai konfrontasi hospital jadi momen yang dipuji karena berhasil mengaduk-ngaduk perasaan dan memperdalam karakterisasi. Namun, tidak semua elemen di season 2 diterima dengan tangan terbuka. Ada penyesuaian cerita dari versi game yang bikin sebagian penggemar merasa kurang puas. Misalnya, penempatan cerita Jackson yang dibuat lebih cepat dan penyingkapan motivasi Abby yang terasa buru-buru dianggap mengurangi ketegangan dan kompleksitas emosional yang ada di game. Beberapa juga bilang kalau penggambaran dilema moral di serial ini jadi terasa kurang tajam. Arah cerita yang lebih condong ke drama personal dan emosional, meskipun kuat secara naratif, membuat sebagian fans hardcore merasa kehilangan nuansa survival yang sebelumnya dominan. Dari segi acting, Pedro Pascal sebagai Joel masih tetap dipandang solid meskipun ada yang merasa interpretasi kali ini sedikit lebih lembut dan kurang punya sisi kelam yang intens seperti di game. Kaitlyn Dever sebagai Abby mendapat sambutan positif. Banyak yang setuju bahwa dia secara fisik dan emosi cukup mendekati versi gamenya, dan adegan-adegannya mampu menggambarkan penderitaan, trauma, dan kekuatan Abby dengan cukup kuat. Banyak yang memuji dia mampu menyalurkan amukan, kesedihan, dan keretakan batin Abby, terutama dalam adegan di mana dia membalaskan dendam pada Joel. Adegan ini digambarkan sebagai puncak akting yang visceral dan menghancurkan. Ironisnya, momen itu diperankan hanya 3 hari setelah ibunya meninggal dunia, dan Dever sendiri mengaku bahwa proses duka ini memengaruhi cara dia memainkan emosi Abby, memberi kesungguhan yang sulit dipalsukan. Dari kritikus, banyak yang menilai bahwa Dever bukan sekedar tidak gendut seperti Abby di game, melainkan memperkaya karakter dengan pendekatan emosional yang baru, lebih dramatis, lebih rentan, tapi tetap kuat. Craig Mazin pun bilang Kaitlyn fisikalnya hebat secara emosi, dan Never Say No soal adegan fisik, menunjukkan kombinasi skill dan keberanian sebagai aktris. Neil Druckmann sendiri setuju bahwa menemukan Dever jauh lebih penting ketimbang sekedar cari yang mirip secara fisik. Isabella Merced yang memerankan Dina justru jadi kejutan menyenangkan. Chemistry-nya dengan Ellie terasa cukup hidup dan natural, dan banyak yang bilang dia berhasil mencuri perhatian dalam beberapa adegan emosional. Namun kurang sesuai sama di versi aslinya aja mengenai chemistry-nya. Nah, kalau ngomongin soal Bella Ramsey sebagai Ellie, disinilah muncul perdebatan paling besar. Di satu sisi, Bella dianggap sangat mampu membawakan sisi emosional Ellie, terutama saat karakter ini semakin terjebak dalam dendam dan rasa bersalah. Banyak penonton dan kritikus yang memuji akting Bella sebagai intens, penuh penjiwaan, dan gak tanggung-tanggung waktu harus menampilkan sisi kelam dan brutal dari Ellie. Adegan ketika Ellie kehilangan kendali, atau saat dia harus menekan rasa sakit karena kehilangan, ditampilkan dengan cukup kuat dan meyakinkan. Tapi di sisi lain, banyak juga yang masih merasa Bella kurang pas secara fisik dan suara untuk memerankan Ellie dewasa. Sebagian penggemar merasa bahwa Bella masih terlihat seperti remaja, dan karisma Ellie yang seharusnya tajam, kuat, dan intimidatif jadi terasa kurang keluar. Ada juga kritik soal gaya akting Bella yang dianggap terlalu teatrikal dan ekspresif, sehingga terasa agak berlebihan di beberapa adegan.
Beberapa orang bahkan menyebut chemistry antara Ellie dan Dina tidak sekuat di game karena ekspresi Bella yang kadang dianggap tidak cocok untuk suasana yang sedang dibangun. Perdebatan tentang Bella ini sebenarnya bukan sekadar soal acting, tapi juga menyentuh sisi representasi dan casting. Banyak yang mendukung Bella karena dia non-biner dan queer dianggap mewakili semangat inklusif dari cerita The Last of Us itu sendiri, yang sejak awal memang berani mengangkat identitas dan keberagaman gender maupun orientasi. Tapi ada juga yang merasa bahwa keputusan casting seharusnya lebih memprioritaskan kesamaan karakter secara visual dan aura, bukan hanya representasi. Lalu review dari Main Source cukup salut dengan usaha tim produksi yang berusaha mempertahankan esensi dari material asli gamenya. Salah satu hal yang paling menonjol adalah bagaimana urutan cerita disusun lebih rapi dan kronologis dibandingkan versi gamenya yang sering maju mundur penuh flashback. Buat kalian yang pernah main gamenya pasti paham gimana alurnya, kadang bikin bingung karena loncat-loncat waktu. Di sini, filmnya berusaha merangkum dan menyusun ulang agar lebih mudah dipahami, terutama buat penonton yang gak familiar sama ceritanya. Tambahan adegan-adegan juga terasa bukan cuma tempelan, tapi kayak bagian yang dulu gak sempat dikembangkan di game. Ada banyak pengayaan emosi, penjelasan yang lebih kuat soal motivasi karakter, dan pendalaman yang bikin alur cerita terasa lebih bulat. Termasuk kematian Joel yang dibikin jauh lebih emosional dan menyayat. Terkesan banget kayak pesan dari sutradara yang pengen nebus bagian yang dulu di versi game terasa kurang dijelaskan dengan kuat. Bahkan sisi Abby di sini ditampilkan dengan cukup dalam dan manusiawi, bikin penonton diajak paham meski tetap berpotensi bikin greget. Bagi Main Source ini kayak bentuk adaptasi yang tahu diri. Gak semua orang punya akses ke gamenya, jadi filmnya ngebantu rangkum semuanya dalam format yang lebih menyentuh dan mudah dicerna. Sayangnya, yang masih jadi ganjalan buat Main Source tetap ada di bagian Ellie. Bella Ramsey memang udah nunjukin effort gede dan kelihatan banget dia bener-bener kerja keras buat masuk ke peran Ellie itu nggak bisa dipungkiri. Tapi secara visual dan gestur, Bella masih kerasa kayak bocah. Padahal secara usia asli, Bella udah masuk usia 20-an. Sama kayak Ellie versi game yang udah 19 tahun. Tapi entah kenapa masih kurang dapet sisi dewasa dan gaharnya Ellie. Mungkin soal make up, mungkin soal ekspresi, tapi rasanya tetap belum nendang. Bukan berarti aktingnya jelek, cuma chemistry antara performa dan karakter yang dia bawain masih belum klik. Terutama di bagian yang seharusnya menunjukkan Ellie yang keras, luka, dan penuh dendam. Tapi ya secara keseluruhan The Last of Us Season 2 menurut Main Source tetap mengalami peningkatan dari musim pertamanya. Emosinya lebih kena, narasinya lebih rapi, dan ceritanya lebih punya struktur buat dinikmati semua kalangan, baik yang pemain lama maupun penonton baru. Final score Main Source mau kasih rate 7,1 dari 10. Alasannya, Season 2 benar-benar kuat secara visual, acting, dan kedalaman karakter. Namun, penonton umum banyak kecewa karena perubahan pacing, adaptasi cerita, dan adegan-adegan yang memicu review bombing, apalagi hubungan Ellie dengan Dina. Jadi, manapun sisi kalian, penilaian ini mewakili reaksi keseluruhan. Secara visual dan cerita, Season 2 tetap impresif secara teknis, namun adaptasi ini memang jadi terasa cukup berbeda dari sumber game. Tema moral dilembutkan, karakter dikembangkan dengan nuansa emosi baru, dan pacingnya lebih drama daripada survival horror ketat. Acting Bella Ramsey dianggap bagus dan layak, tapi casting fisiknya dan dampak emosi Ellie dewasa ini masih jadi bahan perdebatan besar. Nah, kalau menurut kalian gimana nih sources? Kalian kecewa atau justru senang-senang aja sama franchise The Last of Us yang dibikin versi live actionnya? Yuk, jangan lupa komen di bawah, kita diskusi bareng ya. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan nggak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!